Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran prakarya kewirausahaan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang usaha kerajinan berbahan limbah bangun datar. Baik, pertama kita mulai dari kajian historikal. Dahulu kala sebelum memasuki zaman sejarah, kerajinan tangan hanya mengutamakan aspek fungsional saja. Di antaranya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan yang kedua untuk kebutuhan religius. Intinya kerajinan tangan zaman dulu dibuat yang penting bisa membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, untuk persembahan para dewa-dewa dan yang lain sebagainya. Kerajinan tangan waktu itu tanpa mengolah nilai-nilai keindahan atau estetikanya. Zaman dahulu belum terpikir oleh manusia untuk melakukan kegiatan estetika atau menambah keindahan atas benda-benda yang mereka ciptakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contoh karya kerajinan tangan yang dibuat zaman dahulu yang hanya mengutamakan aspek fungsionalnya saja. Semakin berkembang zaman maka semakin berkembang pula pemikiran manusia. Alat-alat yang mereka gunakan dibuat sudah mengalami penggeseran. Tidak hanya untuk nilai fungsionalnya saja yang digarap, melainkan nilai estetikanya. Jadi ketika manusia menggunakan alat-alat kerajinan tersebut, mereka memikirkan indah dipandangnya, enak digunakannya, nyaman dipakainya. Itu pemikiran-pemikiran yang mulai berkembang pada konsep pembuatan kerajinan. Ergonomi merupakan konsep dasar dalam pembentukan karya kerajinan tangan. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan limbah bangun datar. Limbah di lingkungan terdapat dua macam, yaitu limbah organik dan anorganik. Limbah ini menjadi permasalahan besar, bukan hanya bagi lokal daerah tertentu saja, tapi sudah menjadi permasalahan global dunia. Limbah organik adalah limbah yang berasal dari makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Dan ini sangat mudah sekali didaur ulang oleh alam secara alami. Dan limbah anorganik adalah limbah dari zat padat. Limbah anorganik ini merupakan limbah dari zat padat yang sangat sulit sekali untuk diurai. Untuk mengurainya bisa membutuhkan waktu hingga 100 tahun bahkan 1000 tahun. Ya, ini yang menjadi masalah besar di lingkungan kita. Limbah anorganik dapat mencemari lingkungan, bahkan merusak ekosistem. Hal ini yang menjadi masalah global, pencemaran yang tak terhindarkan dan menyebabkan kerusakan. Ini yang melatar belakangi munculnya seni kerajinan daur ulang, yaitu dengan memanfaatkan limbah anorganik, yaitu limbah yang susah diurai. Ini merupakan salah satu penawaran solusi dalam pemecahan masalah global tersebut. Dalam pembelajaran prakarya kewirausahaan, kita akan mempelajari dua jenis limbah, yaitu limbah dengan bangun datar dan limbah bangun ruang. Pada semester ini kita akan mempelajari limbah dengan bangun datar. Apa itu bangun datar? Bangun datar adalah bentuk yang memiliki dimensi panjang dan lebar. Pada pembelajaran kita ini, bangun datar dibagi menjadi dua macam, yaitu
yaitu bangun datar yang beraturan dan bangun datar yang tidak beraturan. Bangun datar yang beraturan seperti lingkaran, segi 4, segi 3, segi 5, segi 6. Nah, itu adalah bangun datar yang beraturan. Kemudian bangun datar yang tidak beraturan, contohnya adalah seperti bentuk bunga, bentuk daun, bentuk hewan, dan lain sebagainya yang tidak memiliki dimensi yang teratur. Limbah bangun datar merupakan limbah-limbah yang bentuknya flat atau bentuknya lembaran yang memiliki panjang dan lebar, seperti contohnya plastik, kain, plat. Demikian penjelasan tentang prakarya kewirausahaan dengan materi usaha kerajinan dari bahan limbah bangun datar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buatlah tulisan mengenai manfaat daur ulang pembuatan kerajinan limbah bangun datar untuk lingkungan.